Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya persilahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang analytical exposition text atau dinamakan apa? Teks eksposisi analitis. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Saya akan bacakan KD kompetisi dasar dari teks eksposisi analitis. Untuk pengetahuannya, untuk nilai pengetahuan, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan dan tulis. Persuasif atau argumentatif. Persuasif itu apa? Persuasif itu mempengaruhi. Dengan memberi dan meminta informasi, menyampaikan pendapat atau pikiran terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini untuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk yang keterampilannya yaitu menggunakan unsur kebahasaan dari eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual. Yang kedua yaitu yang akan saya nilai di keterampilannya yaitu menulis eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual. Nah, what is analytical exposition text? Eksposisi analitis teks itu apa sih? An analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Apa artinya? Teks yang menjelaskan pandangan penulis tentang fenomena atau isu di sekitarnya, di sekitar kita, di sekitarnya. Nah, di sini dengan kata lain, tes ini termasuk tes argumentatif ya, atau persuasif. Argumentatif berarti memberikan argumen, pendapat kita gitu. Nah, untuk jenis teks ini biasanya kalian bisa temukan di buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, koran, atau lain sebagainya. Nah, for the purpose, untuk tujuannya ada 3, yaitu pertama, to persuade the readers the idea is important matter. Jadi untuk mempengaruhi pembaca bahwa topik yang dibahas itu penting. Yang kedua adalah to persuade the readers or listeners that there is something that certainly needs to get attention. Jadi untuk mempengaruhi pembaca atau pendengarnya bahwa ada sesuatu yang membutuhkan perhatian, membutuhkan atensi gitu. Jadi isi dari teks ini tuh benar-benar penting gitu bagi penulisnya untuk disampaikan ke pembaca. Yang ketiga yaitu to analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by argument. Untuk menganalisa topik, menjelaskan kepada pembaca bahwa opini penulis itu benar dan and supported by argument, diikuti oleh argumen. Kemudian, the generic structure of analytical exposition text. Untuk strukturnya, pertama ada thesis. Thesis di sini introduction ya. Introducing the topic and indicating the writer's position. Di sini isinya untuk introduction ini adalah berisi pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan.
Untuk introduction-nya, pendapatnya ya. Kalian nanti kalau nulis teks ini, pendapatnya ada di paragraf pertama. Kemudian untuk di paragraf kedua, explaining the argument to support the writer's position. Nah, untuk argumen ini isinya tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Semakin semakin banyak pendapat yang dituliskan di sini, maka sebuah teks itu semakin menarik. Nah, jadi yang paragraf kedua ini, untuk argumen ini semakin menarik karena pembaca atau pendengar itu cenderung percaya ya terhadap suatu peristiwa yang dituliskan jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalamnya. Seperti yang sudah saya katakan di sini tadi di slide sebelumnya. Nah, yang poin 3, supported by argument. Jadi semakin kalian berargumen banyak, jadi semakin meyakinkan pembaca bahwa tulisan yang kalian buat tentang isu yang lagi hit saat ini tuh benar-benar menarik pembaca dan mempengaruhi mereka gitu loh. Kemudian untuk yang terakhir yaitu reiteration atau conclusion, kesimpulan di sini. Restating the writer's position, isinya tentang, jelas ya, conclusion, isinya tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. Kesimpulan dari tesis sama argumen di sini. Sampai sini paham? Oke, next. Nah, language features of analytical exposition text. Fitur bahasa yang sering digunakan di dalam teks eksposisi analitis. Yang pertama using relational process, menggunakan relational process, relationship between and among leaders, workers, followers, partners, co-workers, etc. People knowing and caring about people. Di sini yang kedua yaitu using external conjunction. Conjunction apa? Kata hubung. Enhancing by linking to real world events. Contohnya ada Holocaust, the final solution, death trains. And kemudian ada using internal, yang tadi eksternal, sekarang internal conjunction. Elaborating and itemizing steps in an argument. Contohnya ada firstly, secondly, next, finally, biasanya ada di paragraf kedua, ke bodinya tadi. Yang ketiga ada using causal conjunction. Ini sebabnya ya, karena apa gitu. Contohnya ada the cause of an event and because. Kemudian ada berikutnya using contrastive conjunction. Ada but, nevertheless, furthermore. Dan di sini selalu ingat bahwa teks eksposisi analisis selalu menggunakan simple present tense yang terjadi saat ini. Perhatikan simple present tense itu rumusnya apa aja. Ada subject plus verb 1. Nah, ini to be-nya nih. To be plus verb 1. Yang keempat ada focusing on generic human and non-human participant. Ada car, pollution, needed petrol car. Focusing, jadi ini fokusnya fokus tulisan itu di apa? Di manusia atau non manusia gitu. Kemudian using abstract noun, kata benda yang tidak terlihat. Contohnya ada policy government, pemerintahan. Ini kan tidak terlihat, bukan benda, kata benda tapi tidak terlihat, berarti abstrak. Yang keenam ada using relational process. Contohnya ada it is important bla 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 bla, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada using modal verb. Modal udah tahu ya, must, have, should, seperti itu. Yang kedelapan ada using modal adverbs. Certainly, we.
Contohnya ini. Yang terakhir adalah using passive sentence. Next, kita akan membahas contoh dari analytical exposition text. Di sini saya ada teks yang berjudul Rhyming is bad. Rhyming itu apa sih? Rhyming itu sebentar, ada salah penulisan. Ini bukan rhyming tapi cramming. Bentar ya. Oh ya, tolong apa yang sudah saya jelaskan tadi dicatat ya. Nanti ketika kita ada tatap muka, saya akan ngetek satu persatu buku tulis kalian. Apakah kalian selama ini memperhatikan penjelasan saya di YouTube atau cuman sekedar dengerin lalu ditinggal tidur, absen aja tinggal tidur? Akan ketahuan nanti di saat tatap muka. Tolong bagi yang rajin jangan sampai meminjamkan catatan kalian ke yang lain. Saya akan cek nanti ketika tatap muka, oke? Kita akan bahas tentang contoh analytical exposition text, teks eksposisi analitis yang berjudul Cramming is bad. Cramming itu apa? Cramming itu kayak misalnya kalian besok ada ulangan nih atau ada tugas numpuk. Kalian tuh dadakan gitu loh ngerjainnya pas SKS ya, sistem kebut semalam. Itu namanya cramming. Cramming is bad. Mengerjakan sesuatu dengan dadakan. Seperti itu. Namanya cramming. How do you study when the test is coming? Do you start preparing for the test weeks or months before the test or leave things to the last hour? Saya tidak akan membaca kalimat per kalimat. Tolong di capture ya yang bagian ini ya, karena saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisa teks ini. Apa aja tugasnya itu? Oke, nah ini tugasnya adalah analyze the analytical exposition text. The slide before, slide sebelum ini ya. Based on language features, berdasarkan fitur bahasa and generic structure yang sudah saya jelaskan tadi. Write on your book, include the text. So, kalian harus menulis teks ini semua on your book, di buku kalian, kemudian dianalisa berdasarkan language feature and generic structure-nya. Ada berapa aja tadi, menggunakan apa aja. Kalau simple present, tunjukkan yang mana yang menyatakan ini tuh simple present yang mana, conjunction-nya yang mana, seperti itu ditulis di buku tulis. Kemudian collect to me, kumpulkan kepada saya ke PJ-nya aja. Berarti kan ada kelas 11, KP1, KP2, 11 farmasi, berarti ada 3 orang aja yang japri saya untuk mengumpulkan secara kolektif teman-temannya semua. Paling lambat hari Sabtu jam 11 siang. Oke. Kalau ada tembuk gimana nih, teman saya belum selesai tinggal. Saya tidak menerima keterlambatan dengan alasan apapun kecuali kalian hari ini ada yang WA ke saya, "Ibu mohon maaf saya belum bisa mengikuti pelajaran karena bla 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 bla," saya akan memahaminya. Tapi jika tidak ada izin atau apa, Sabtu jam 11 saya tidak mau tahu, harus sudah selesai semuanya. Silakan difotokan sama kayak kelasnya Pratiwi kemarin, difotokan kolektif, dimasukkan ke Google Drive is okay, atau dibuat PDF is okay. Penting saya maunya langsung jadi. Sampai sini ya. Sampai sini untuk exposition text-nya. Kita back dulu, siapa tahu ada pertanyaan. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Nih, untuk analisa tadi generic structure-nya ditulis ya, misalnya
tesis, yang mana tesis, yang mana arguments, yang mana reiteration, seperti itu. Kemudian dijabarkan untuk language feature-nya, using relational process. Ada nggak di teks tadi itu relational process-nya? Ada nggak external conjunction-nya? Seperti itu ya. Paham gak? Oke. Berakhir sudah slide-nya. It's mean berakhir pula materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian tepat waktu sebelum menumpuk-numpuk ya. I think enough for our lesson today. Thank you very much and sampai jumpa di 2 minggu ke depan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan gunakan masker. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi